Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim dari Sampang, Madura. Saya peserta Sekolah Paralegal 2024 Angkatan Pertama. Kali ini kita akan membahas materi pertemuan kedua, yakni tentang dasar-dasar hukum perdata, dasar-dasar hukum prestasi, dasar-dasar gugatan sederhana, dan sumber hukumnya KUH Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Pengertian hukum perdata menurut Prof. Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata. Hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Profesor Dr. Nisri Sudewi Mosjun Sofwan SH dalam bukunya Hukum Perdata, Hukum Benda. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain. Sistematika hukum perdata. Hukum perdata dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hukum tentang diri seseorangan atau hukum perorangan. Ada juga nomor 2 hukum kekeluargaan, hukum kekayaan, dan hukum waris. Hubungan antara perikatan dan perjanjian. Apakah yang dinamakan perikatan itu? Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal yang pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berhutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berhutang. Ya. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berhutang, si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim. Kemudian suatu perjanjian adalah suatu peristiwa yang dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk menyelesaikan sesuatu hal. Dan peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Dasar-dasar gugatan sederhana. Apa itu gugatan sederhana? Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500.000, diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Kemudian penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji, uang prestasi, dan atau perbuatan melawan hukum (PMH). Penyelesaian dengan gugatan sederhana tidak dapat digunakan untuk perkara yang
penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khususnya atau sengketa hak atas tanah. Penyelesaian dengan gugatan sederhana tidak dapat digunakan untuk perkara ingkar janji yang prestasi, merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhnya sebuah perjanjian baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Misalkan A dan B melakukan jual beli terhadap suatu barang. Dalam perjalanannya, A telah menyerahkan sejumlah uang, namun B belum memberikan barang yang dijanjikan untuk diserahkan. Perkara PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya suatu pihak karena tindakan pihak lain dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Misalkan ditabrak B pada suatu kecelakaan lalu lintas, akibat perbuatan B, A mengalami cedera dan memerlukan biaya pengobatan rumah sakit, maka dapat menggugat untuk mengganti seluruh kerugian yang disebabkan oleh perbuatan si B. Siapa yang bisa mengajukan gugatan sederhana? Seluruh subjek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana. Pihak yang mengajukan gugatan sederhana tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Istilah bagi orang yang memasukkan gugatan adalah penggugat. Sekian dari saya. Terima kasih.